Teror DC lapangan pinjol ilegal bikin pusing. Mereka kirim paket COD fiktif ke rumah kita. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Curhat Keuangan. Hari ini saya mau bahas cerita yang belakangan ini makin sering terjadi di dunia galbay pinjol, terutama pinjol ilegal. Bukan cuma sebar data aja, bukan cuma ancaman-ancaman receh lewat WA atau SMS, tapi sekarang mulai masuk ke tahap teror paket COD fiktif yang tiba-tiba datang ke rumah. Dan ini saya ambil langsung dari salah satu curhatan teman kita di komunitas galbay. Ceritanya cukup panjang, jadi mari kita bahas pelan-pelan biar teman-teman juga lebih paham. Sekaligus nggak panik kalau mengalami hal yang sama. Jadi teman kita ini cerita kalau baru galbay sekitar seminggu sampai 2 mingguan aja. Ada 2 tipe aplikasi yang dia pakai. Semi legal, yaitu kayak Bantu Saku, Pinyuk, Samir, Ivoji, Lumbung Dana, Ada Modal, KT Akilat, Trusty, Cash Cepat, Rupiah Cepat, dan Uatas. Terus ada juga yang ilegal kayak Dana New, Freelon, Loanpal, Uang Maju, Dana Paylater, Dana Mudah, Maskas, Pinyuk Web, Cepat Cash, Smart Pinjam, Ponsel Duit, Halogo, Pingday, Yumio, dan masih banyak lagi. Kalau dihitung-hitung, totalnya ada lebih dari 20 aplikasi, baik yang semi-legal maupun yang ilegal. Telatnya juga baru hitungan hari sampai mingguan. Nah, biasanya kalau galbay awal-awal pinjol ini langsung panas. DC mereka mulai sebar data, mulai teror sana-sini. Tapi uniknya teman kita ini bilang kalau teror nelpon atau WA sekarang udah adem. Justru malah ganti pola, yaitu dikirimin paket COD fiktif. Jadi bayangin ya, ini kasusnya ya. Tiba-tiba ada paket datang ke rumah atau ke tokonya. Paket pertama nominalnya COD 750.000. Paket kedua itu nominalnya 4,9 juta. Paket ketiga 1,5 juta. Dan paket keempat ini kecil 130.000. Semua paket ini alamatnya ke tokonya ya, bukan langsung ke rumah. Tapi tetap aja ya bikin pusing, karena titik pengiriman biasanya sesuai dengan alamat yang pernah dipakai waktu ajukan pinjaman. Kalau paket barang sih untungnya masih bisa ditolak atau di cancel ya. Tinggal bilang aja ke kurir kalau nggak pernah order, aman. Tapi masalahnya adalah kalau paket itu berupa makanan COD kayak dari GrabFood, ShopeeFood, atau dari GoFood. Nah ini yang bikin ribet. Kenapa? Karena kalau makanan kita jadi serba salah. Kalau ditolak kasihan sama kurirnya. Kan mereka yang nombokin dulu ke resto atau ke merchant. Tapi kalau dibayar kita rugi sendiri. Bisa jadi makanan itu cuma iseng teror dari pinjol ilegal aja. Kenapa pinjol lakukan ini? Ini pertanyaan penting. Kenapa mereka sampai repot-repot bikin teror paket COD? Jawabannya sederhana. Karena mereka merasa sakit hati. Sakit hati karena apa? Karena kita nggak bayar-bayar. Pinjol ilegal itu kan emang mainnya kotor. Kalau debitur mulai berani galbay dan udah nggak takut sama ancaman mereka bakal cari cara lain buat bikin stres. Salah satunya ya lewat teror COD ini. Tujuannya jelas, biar kita panik, biar kita keluar uang lagi, biar kita nyerah dan ujung-ujungnya bayar ke mereka. Tapi teman-teman tenang aja, ingat mereka itu nggak punya dasar hukum buat nagih-nagih dengan cara kotor seperti ini. Apalagi pinjol ilegal, mereka hanya main di psikologis doang. Solusi kalau kena teror paket COD. Nah ini bagian pentingnya. Kalau teman-teman mengalami hal serupa, apa yang harus dilakukan? Jangan panik ya, ingat ini cuma permainan mereka. Paket itu bisa ditolak. Kalau barang non makanan langsung bilang aja ke kurir, saya nggak pernah pesen, silahkan dikembalikan ke seller. Kalau makanan COD ini emang agak ribet, ada beberapa opsi. Kalau nominal kecil dan masih sanggup buat dibayar, boleh dibayar sekalian. Tapi anggap aja sedekah buat kurir, bukan karena takut sama pinjol.
Kalau nominalnya besar, jangan paksakan diri. Tetap bisa ditolak dengan alasan tidak pernah order. Kurir biasanya paham karena kasus COD fiktif ini memang sering banget terjadi. Komunikasi baik-baik sama kurir, kasih tahu mereka kalau ini kemungkinan ulah pinjol ilegal yang iseng. Rata-rata kurir udah paham soal modus ini, karena ternyata banyak yang pernah ngalamin. Teror paket COD ini mungkin bikin repot sebentar aja, tapi bukan sesuatu yang perlu ditakuti berlebihan. Paket barang bisa ditolak. Paket makanan, kalau mampu ya bayar, kalau enggak jelaskan ke kurir. Simple, sesimpel itu. Intinya jangan sampai mental kita kalah sama trik kotor mereka. Saya di sini selalu mendukung teman-teman untuk berani galbay pinjol ilegal. Jangan kasih mereka ruang untuk menindas kita. Karena kalau kita semua kompak, makin banyak yang sadar, makin cepat pinjol ilegal ini kehilangan kekuatannya. Kita ketemu lagi di cerita galbay berikutnya. Ingat, tetap tenang, tetap kuat, dan jangan pernah takut dengan pinjol ilegal.